Halo teman-teman Hipore, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemangkasan pembuahan anggur jenis karnaval atau CRV. Ada juga yang bilang itu karnival, sama saja ya. Karena itu tulisan Ukraina, di Indonesia bisa diterjemahkan sebagai karnaval, bisa juga sebagai karnival. Mari kita lihat dulu seperti apa tanamannya supaya kita bisa tahu secara keseluruhan. Ya, ini tanaman pohon anggurnya. Jadi tanaman pohon anggurnya ini usianya belum ada 1 tahun ya. Di grafting di atas rootstock Kober 5BB. Teman-teman juga mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang graftingan menggunakan Kober 5BB ya. Jika teman-teman menggrafting anggur di atas Kober 5BB, memang kita sudah ketahui bersama ya. Jadi cepat banget tumbuhnya. Ini kalau pakai yang rootstock biasa aja mungkin bisa sampai setahunan lebih ya ini ya, untuk sampai besar kayak begini ya. Nah, ini kalau pakai Kober 5BB ya cepet banget tumbuhnya. Nah, kemudian batang primernya sampai setinggi kurang lebih 170 cm. Kemudian di sini dipotong ya, dipotong. Dan kemudian ini mengeluarkan cabang ya, ada cabang ke kanan dan ke kiri. Yang ini kecil nih cabangnya, yang ini agak besar ya, ini sekundernya sudah kemana-mana nih. Kita bisa lihat ya, nih cabang sekundernya sini. Terus ada yang sudah sampai ke bentuk tersiernya sendiri. Jadi tanpa perlu dipangkas dia ngebentuk tersiernya sendiri nih, kebetulan aja ya. Bagus. Dan untuk perawatannya ya, kita langsung tanya aja Mas adik saya. Ini yang punya nih, adik saya. Dia baru nanam anggur udah berapa lama? Udah ada setahun belum? Belum setahun. Belum ada setahun ya? Iya. Apa aja nih tanam nih? Yang ini yang besar yang karnival. Nah, terus Jenis lain ada banana yang sebelah sini. Yang sebelah sana ada red roman. Jadi untuk penanamannya di sini memang tidak terlalu luas ya areanya. Dan adik saya itu termasuk yang benar-benar baru. Bukan hanya di anggur, di semua tanaman. Sekarang saya tanya aja nih langsung nih. Untuk perawatannya nih, pupuknya apa nih? Nggak pakai pupuk, cuma itu aja, tanah bekas tabunan. Tanah bekas tabunan ya. Iya. Berarti areng ya, ada arengnya. Nah, saya sendiri nggak memandunya hari demi hari, nggak bisa datang kasih tahu aja nih, harusnya digini nih. Tapi ternyata nggak dilakuin juga nih. Ini baru ditanam di tanah aja, cuma tanahnya kita bisa lihat ya kayak gimana nih kualitas tanahnya ya. Ini kita keduk ya. Tanahnya lumayan karena di sini dicampur sama bekas tabunan. Jadi ada arengnya ya, karbon ya. Karbon itu disukai sama tanaman ya. Tapi bukan abunya ini, tapi areng ya. Tuh, banyak banget areng-arengnya nih, kayak gini areng, ini areng. Dan tanahnya juga banyak yang keras nih, kayak gini nih. Kalau agak dalam dikit keras. Namun kita tahu bersama lah ya, yang pakai Kober 5BB itu seperti apa gitu kualitasnya. Ya walaupun tanahnya agak keras, tandus, dia tetap masih bisa tumbuh, bisa menembus ini. Nah, terus persiapannya nih sebelum dipangkas udah dikasih pupuk apa aja? Baru sekali 2 minggu lalu pupuk MKP. MKP ya? Iya. Nah, baru kasih MKP di apa? Dikocor apa ditabur aja nih? Ditabur, ditanam sekitar 3 cm dalam. 3 cm ke dalam dari batang tanaman berapa? 1 jengkal kira-kira. Ya, sejengkal ya. Jadi kurang lebih segini ya. 1 feet. Ya, segini. 1 feet ya. Iya. 1 feet atau 1 jengkal di sini. Kemudian dia bikin galian nih, makanya kelihatan nih masih ada galian nih. Ini masih ada kayak bekas-bekas galiannya di sini nih, segini ya. Bikin selokan kecil ya, Iya. Terus kasih MKP. Nah, kemudian nanti ini kita akan lakukan pemangkasan pembuahan. Semalam saya sudah mulai coba ambil itu entresnya. Kok udah ada bunganya gitu, padahal belum dipangkas itu. Ya memang ya CRV itu udah terkenal lah ya. Sebenarnya nggak perlu repot-repot sampai memangkas. Di tunas air aja bisa keluar bunga gitu. Tapi nanti kita lihat nih setelah ini dipangkas bagaimana nih. Apakah nanti hasilnya jong atau tidak mengeluarkan bunga, atau nanti keluar bunga. Ya, yang penting kita lihat dulu untuk cara pemangkasan anggur jenis CRV-nya ya. Kita lihat di sini cabang sekundernya panjang banget. Dan di sini belum pernah pembentukan cabang tersier ya, tapi kebentuk sendiri dan kebanyakan dalam bentuk tunas air ya. Tunas air nanti
Kita akan coba pangkas saja. Saya juga belum tahu apakah nanti bakalan keluar apa enggak. Ini cabang sekundernya kita buang-buangin dulu. Ranting-ranting kecil yang kering begini, yang tidak membawa tunas aktif atau kering. Ini kering ya sebenarnya cabangnya. Kita pangkas. Ini kering juga, kita bisa buang. Nah, di saya di sini halangan utama itu kambing ya. Jadi udah berapa kali nanam, tapi dimakanin kambing melulu nih. Ini karena udah dikasih paranet nih, jadi lumayan nih. Ini paranet, ini di bawahnya juga kasih paranet nih. Jadi lebih aman dari kambing ya. Dulu mah, aduh, dimakanin kambing mulu lah pokoknya. Gak selesai-selesai tuh kambingnya. Oke. Kemudian ini ada tunas air ya, tunas air nggak apa-apa. Kita potong aja, ya kita potong. Ini udah dipotong nih kemarin nih. Ada temen datang, diambil entresnya. Kita potong aja. Untuk yang CRV ini kita akan gundulkan dulu ya. Banyak yang bisa membuahkan CRV tanpa ngegundulin, tapi untuk kali ini kita akan gundulin semuanya ya, jadi kagak ada daunnya. Cuma kalau yang sudah tahu karakter CRV-nya di rumah, itu sebenarnya CRV nggak perlu digundulin daunnya, cukup dipangkas aja ujung-ujungnya ya. Untuk cabang sekunder yang panjang, kemudian di sekelilingnya ada tanaman, harus hati-hati karena nanti bisa kecampur ya. Jadi kita runtutkan ya, pelan-pelan aja ngeruntutinnya nih. Misalnya ini nih, cabang yang sekunder ini nih, kita kerjain yang cabang sekunder ini dulu. Jadi jangan terlalu buru-buru untuk nyelesain. Ini seperti mengurut kabel yang kusutnya atau mengurutkan benang yang kusut nih. Kita potong segini aja nih ya. Ini juga udah panjang nih, cabang sekundernya sudah lebih dari 3 meter nih. 3 meter cabang sekundernya, tapi nggak apa-apa lah ya. Lalu untuk sulur yang menempel di batangnya kita buang-buangin aja, karena biasanya suka ada sulur-sulur yang menempel ya, melilit tanaman, itu jadi tanamannya nggak gede-gede itu. Kita buang-buangin ya. Kita mulai mengeliminir sulur-sulur yang pada mengikat ya. Ini mempersulit kita juga loh. Jadi kita harus pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Apalagi kalau di sekelilingnya itu ada tanaman anggur juga, supaya aman juga ya buat tanaman anggur yang lainnya, tidak terlalu menyakitkan yang ada di sekelilingnya. Tuangkan pupuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan atau masa vegetatif ya. Saya menggunakan pupuk organik. Kalau teman-teman mau menggunakan pupuk anorganik juga bisa. Masukkan sesuai dosis ya, jangan berlebihan dan juga jangan kurang. Lalu isi dengan air ya sampai penuh. Nanti kita semprot. Semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Kita semprotkan merata dan jangan sampai ada yang terlewat ya. Untuk pemupukannya biasanya saya melakukannya itu dalam seminggu 2 kali ya. Jadi setelah pemangkasan dan juga pas sudah 1 minggu ya setelah pemangkasan itu disemprotkan lagi pupuknya. Jadinya seperti ini, hanya batang-batang yang sudah dipangkas dan sudah tidak ada daunnya. Lalu ini kita berikan pupuk pertumbuhan. Ingat ya, pupuk pertumbuhan untuk menumbuhkan tunas-tunasnya. Jadi kita kembali lagi ke pupuk vegetatif ya, untuk menumbuhkan dulu. Setelah nanti mulai tumbuh, baru kita kembali lagi ke pupuk pembuahannya lagi. Untuk merangsang tunasnya pecah, bisa kita gunakan Dormex atau bisa juga perlukan mata tunas. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan cara keduanya. Dibiarkan apa adanya aja dan sekuatnya dia aja. Mau pecah 1 syukur, mau pecah 2 syukur. Jadi nggak terlalu dipaksakan terlebih dahulu. Sebab dia juga masih pemangkasan perdananya, bukan kesekian tahunnya, bukan, masih pemangkasan perdananya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.